Assalamualaikum. Hey students. Welcome back to my channel with Miss Iza. And this video we are going to talk about simple present tense. Simple present tense adalah simple tense yang sering digunakan dalam bahasa Inggris, yaitu artinya yang menunjukkan waktu sekarang. Nah, simple present tense di sini artinya kejadian sederhana di waktu sekarang yang terjadi berulang-ulang atau menyatakan rutinitas suatu hal. Fungsi dari simple present tense yaitu pertama, kebiasaan atau kita sebut rutinitas dalam sehari-hari. Yang kedua yaitu hal yang selalu terjadi. Dan yang ketiga, narasi atau bercerita. Jadi, fungsi dari simple present tense yaitu digunakan untuk bercerita juga bisa. Nah, sekarang di sini kita akan membahas tentang penanda waktu atau keterangan waktu yang digunakan pada simple present tense. Yang pertama, always, artinya selalu. Usually, artinya biasanya. Never, tidak pernah. Sometimes, kadang-kadang. Every day, setiap hari. Every Sunday, setiap Senin, dan lain-lain. Nah, dalam simple present tense pasti terdapat rumus dalam membuat suatu kalimat. Di sini Miss Iza akan menjelaskan tentang 3 macam kalimat yang digunakan sebelum membuat kalimat. Yang pertama, positif, yaitu terdapat subject plus verb 1, s or es plus object. Masih ingat subjek itu apa? Subjek adalah pelaku, yaitu terdapat 7 pelaku. He, she, it, I, you, they, we. Nah, itu adalah subjek. Terus kemudian yang negatif, subjek dan ditambah do or does plus not plus verb 1 plus object. Terus yang ketiga yaitu interrogatif, do or does plus subject plus verb 1 plus object, tanda tanya. Sudah paham dari sini? Nah, catatan untuk to be-nya yaitu perlu diingat pada kalimat negatif tadi terdapat do or does. Jadi untuk to be, do yaitu diperuntukkan untuk I, you, they, we. Sedangkan does diperuntukkan he, she, it. Nah, kemudian untuk verb 1-nya atau kata kerja he, she, it dan nama orang dan I, you, they, we tanpa s or es. Dan kedua ini merupakan verb 1. Langsung saja kita masuk ke contoh. Seperti yang awal tadi, fungsi dari simple present tense itu untuk menceritakan kebiasaan. Positif, we go to school by bus every day. Artinya kita pergi ke sekolah dengan bus setiap hari. Jadi yang Miss Iza kasih huruf besar di situ adalah verb 1. Maka di situ tidak ada tambahan s or es-nya karena dia subjeknya berupa we. Nah, untuk kalimat negatif, we do not, don't, kita bisa menyimpulkan atau kita bisa ringkas dengan don't. We don't go to school by bus every day. Kita tidak pergi ke sekolah dengan bus setiap hari. Dan untuk kalimat tanyanya, kalimat do-nya itu ditaruh di depan. Kita taruh di depan. Do we go to school by bus every
kita pergi. No, tidak, kita tidak pergi. Nah, seperti itu. Terus kemudian fungsi yang kedua yaitu menjelaskan segala sesuatu yang permanen. Artinya, misalnya tempat tinggal, pekerjaan, kemampuan, dan lain sebagainya. Nah, di situ ada contoh, my friend live in Jakarta. Live di situ terdapat S-nya karena my friend diartikan sebagai he, dia. My friend, teman saya, berarti kan dia. Teman saya tinggal di Jakarta. Nah, penjelasannya sama ya, seperti yang di atas. Ada kalimat negatif dan interrogatif. Kalau dia, subjeknya he, maka dia menggunakan does. Gitu. Dan perlu diingat, ketika di kalimat negatif, S-nya yang huruf merah itu dihilangkan. Huruf S or IS hanya terdapat pada kalimat positif. Other example, contoh yang lain yaitu menjelaskan tentang fakta alam. The sun rises in the east. Matahari terbit dari timur. Matahari terbit dari timur. Nah, the sun di sini juga subjeknya berupa he, maka verbnya atau kata kerjanya ditambahi dengan huruf S. Sedangkan untuk to be-nya menggunakan does. She does, he does. Nah, ketemunya di he maka menggunakan does. Dan yang kalimat tanya, does-nya ditaruh di depan. Does the sun rise in the east? Apakah matahari terbit dari timur? Jawabannya yes, he does. Dan yang terakhir yaitu fungsinya mengekspresikan opini atau pendapat. Nah, Miss Iza contohkan, they think she is good teacher. Mereka berpikir bahwa dia adalah guru terbaik. Nah, think di sini dia tidak menambahkan huruf S. Ingat ya, tadi yang slide pertama tidak menggunakan S or IS. Nah, di sini Miss Iza akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan, untuk dilatih agar bisa. Silakan dikerjakan di bukunya masing-masing atau di lembar kerja. Nah, itu tadi penjelasan dari simple present tense yang di dalamnya terdapat fungsi, susunan kalimat, dan contohnya. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Miss Iza kalian paham semuanya. Jika belum paham atau ada yang dipertanyakan, silakan komen di bawah ini ya. Like, share, and comment. Please subscribe now.